Sebagai orang Indonesia yang tinggal di Malaysia selama 20 tahun, merasakan betul bagaimana nikmatnya menjadi warga negara Malaysia, khususnya di bidang kesehatan. Dari tahun ketiga, keajaiban terjadi. Nemu dokter di Ipoh, Malaysia yang bisa tangani kasus anak saya dan pelan-pelan nampak anak saya makin ceria. Tidak mewakili pendapat seluruh orang Indonesia lah ya. Tapi menurut Wah itu sistem kesehatan sana itu menurut kita itu lebih profesional. Maksudnya itu gini, kita ke sana itu ada semacam sense of security gitu loh. Dimana pas kita kalau seandainya berobat ya, kita itu udah dikasih tahu harganya berapa, nanti tempat kamarnya yang mana, kira-kira mana, dan itu biasa melesetnya nggak gede. Itu satu. Kedua, mereka punya sistem kesehatan juga, maksudnya dokter-dokternya juga, spesialisnya juga yang ternama, maksudnya hebat-hebat lah gitu. Ya, tapi ini balik lagi pendapat pribadi ya. Kalau Singapura jauh lebih mahal. Jauh banget lebih mahal. Tetapi untuk beberapa case mereka itu lebih advance. Kalau di Singapura, seperti banyak yang kayak kanker darah apa segala macam, pasti pilihnya Singapura karena Singapura itu bisa enggak tuh. Tetapi ini disclaimer, Indonesia itu bukan berarti jelek. Indonesia itu tergantung rumah sakit dan dokternya. Jadi kalau di Indo harus pintar-pintar cari rumah sakit dan dokter. Ingin agar harga alat kesehatan dan obat-obatan itu bisa sama dong dengan negara-negara tetangga. Kan kita harga alat kesehatan dan obat-obatan mahal. Yang nomor 2, beliau juga pesan obat-obatan dan alat kesehatan industri dalam negeri dibangun supaya bisa lebih resilient untuk Indonesia kalau ada pandemi lagi. Nah, dibahas satu persatu kenapa harga obat dan akes tinggi. Yang kedua, kok industrinya nggak maju-maju. Tadi juga disampaikan ya bahwa perbedaan harga obat itu 3 kali, 5 kali dibandingkan dengan di Malaysia misalnya. 300% kan, 500%. Pajak kan dampaknya paling cuma berapa? Pajak kan 20%, 30%. Nggak mungkin dong gimana menjelaskan bedanya 300%, 500%. Sesudah kita lihat itu ada itu tadi, inefisiensi dalam perdagangannya. Jual belinya itu banyak lah, masalah tata kelola, pembeliannya. Ada juga kita mesti bikin supaya lebih transparan. Ada biaya-biaya yang mungkin harusnya tidak harus dikeluarkan. Karena ujung-ujungnya kan yang beli juga pemerintah juga kan. Nanti kalau layanan kesehatan ini kan sekarang hampir semuanya dibayar BPJS. Jadi balik lagi kalau mahal nanti pemerintah juga yang akan bayar di ujung. Itu yang sebabnya kita harus mencari kombinasi yang semurah mungkin. Yang pertama kita kasih masukan mungkin dari sisi jalur perdagangannya kita itu masih ada inefisiensi. Bagaimana koordinasi antara Menteri Teknis, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dalam mendesain satu ekosistem. Kalau misalnya ada industri yang kita sedang dorong, misalnya nih ya, kita kan beli 10.000 USG nih ya. Kalau pengen beli 10.000 USG, kita pengennya kalau bisa pabrik USG ada di kita dong gitu kan. Nah padahal bea masuk USG 0% kalau impor. Kalau kita ada pabrik dalam negeri, beli komponen layar USG, elektronik boardnya USG, bahan bakunya malah dikenain pajak atau dikenain bea masuk 15%. Nah ini kan ada inkonsistensi kan. Di satu sisi kita ingin dorong industri ini supaya produksi dalam negeri, tapi di sisi lain supporting insentifnya atau disinsentifnya nggak align. Nah koordinasi ini yang tadi Bapak Presiden minta ya coba dirapihin. Sistem fasilitas kesehatan yang ada di negara tetangga kita memang kita tertinggal jauh dari negara tetangga lainnya seperti Malaysia dan juga Singapura. Bahkan kemarin juga menjadi perdebatan soal harga obat-obatan di Indonesia ternyata lebih murah di Malaysia. Kok seperti ini? Kok bisa ya Indonesia selalu kalah dari negara tetangga kita lainnya? Harusnya ini menjadi sebuah catatan besar untuk segera berevaluasi supaya negara kita juga tidak tertinggal jauh dari negara tetangga lainnya. Dan memang tidak bisa dinafikan bahwa banyak sekali orang Indonesia ketika berobat di negara tetangga kita ternyata mereka juga
menceritakan sesuatu pengalaman yang positif serta kepuasan dalam berobat di luar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Di video kali ini temanya tentang fasilitas kesehatan yang ada di negara tetangga kita ternyata membuat kagum bagi warga negara Indonesia ketika berobat di negara tetangga. Wow, ini sungguh sesuatu yang luar biasa ya. Harusnya Indonesia juga bisa seperti negara tetangga lainnya ya. Kalau negara tetangga bisa, harusnya negara kita juga bisa. Apalagi ya kan, apalagi Indonesia ini kan negara terkenal dengan segala kemajuannya. Masa kalah dari segi fasilitas kesehatan dengan negara di Asia Tenggara lainnya? Harusnya Indonesia menjadi salah satu contoh yang terbaik. Kok bisa banyak warga negara Indonesia lebih memilih berobat ke negara tetangga dibandingkan negara sendiri? Bahkan kemarin Pak Jokowi berpidato banyak uang hilang ratusan triliunan rupiah karena gara-gara warganya banyak berobat ke negara tetangga. Harusnya hal ini menjadi catatan yang perlu segera diperbaiki dan kita juga harus mencontohi negara tetangga lainnya. Kok bisa fasilitas layanan kesehatan yang ada di negara tetangga kita termasuk Malaysia, Singapura selalu membuat kagum orang Indonesia. Bahkan juga banyak sekali orang Indonesia yang menceritakan pengalamannya selepas berobat dari luar negara dan ada kesan-kesan yang sangat positif. Bukan di negara kita rumah sakitnya jelek, dokternya juga tidak bagus, bukan semuanya seperti itu ya. Tapi mungkin ada beberapa kasus yang dimana orang-orang tersebut mungkin pernah dikecewakan saat berobat di dalam negeri sendiri sehingga lebih memilih berobat ke negara tetangga kita. Di sini saya bukan istilahnya langsung menilai bahwa rumah sakit yang ada di Indonesia terus tidak hebat, dokter-dokternya tidak hebat, bukan seperti itu ya sahabatku semua. Mungkin orang-orang yang berobat ke negara tetangga kita pernah merasakan berobat di negara sendiri mungkin tidak sembuh-sembuh ataupun mungkin juga tidak mendapat layanan yang sekiranya memuaskan. Itu menurut pendapat pribadi saya. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan tidak bisa dinafikan bahwa fasilitas kesehatan yang ada di negara kita memang perlu kita akui kita tertinggal dari negara tetangga lainnya. Bahkan Pak Menteri sendiri sudah mengucapkan obatan kesehatan yang ada di negara kita lebih mahal dan lebih murah di Malaysia. Harusnya Indonesia juga bisa seperti Malaysia dong, ya kan? Apalagi negara yang bertetangga sangat dekat. Kalau Malaysia bisa, harusnya Indonesia juga bisa. Lalu bagaimana pendapat dan juga pengalaman orang Indonesia ketika selepas berobat di rumah sakit yang ada di Malaysia? Kira-kira memberikan kesan hal apa? Oke, langsung kita simak video berikutnya. Assalamualaikum. Salam Mas. Setiap warga negara Indonesia tentu mendambakan pelayanan kesehatan yang murah bahkan gratis dari negara. Seperti halnya yang terjadi di negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Sebagai orang Indonesia yang tinggal di Malaysia selama 20 tahun, merasakan betul bagaimana nikmatnya menjadi warga negara Malaysia, khususnya di bidang kesehatan. Suatu kali saya mengantar istri saya ke rumah sakit daerah Selayang ya. Nah, ketika mendaftar saja, saya lihat di depan saya itu ada warga negara Malaysia. Mendaftar hanya membayar 2 ringgit atau setara dengan 6.000 lebih sedikit. Saya pun berharap diperlakukan sama. Tapi apa yang terjadi? Saya mendaftarkan istri saya membayar 100 ringgit. Sungguh sangat jauh. Yang kedua, di rumah sakit yang sama, di rumah sakit Selayang, salah seorang teman saya sakit karena jatuh bekerja lalu kemudian dia stroke. Ya, dia sudah menjadi permanen residen, artinya boleh hidup tinggal selamanya di Malaysia. Lalu kemudian saya ikut juga merawat di sana. Setelah 20 hari
dia di rumah sakit tersebut. Keluarganya yang di Indonesia minta diantar pulang. Maka saya uruskanlah pembayarannya. Tahu berapa bayarannya? Saya sempat curiga berapa yang harus saya bayar. Ternyata 20 hari tinggal di rumah sakit dengan mendapatkan pelayanan yang maksimal hanya bayar 140 ringgit, tidak sampai 500 ribu. Luar biasa. Tentu kita berharap di Indonesia kelak akan seperti itu. Namun bagi warga negara Malaysia yang ingin mendapatkan pelayanan lebih dibandingkan dengan rumah sakit milik negara seperti tadi, warga negara Malaysia pun masih banyak yang menggunakan asuransi untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit swasta. Tentu di rumah sakit swasta jauh lebih baik daripada rumah sakit punya kerajaan. Satu lagi, ya, ada satu teman saya juga, masih teman saya yang tadi sakit. Dia operasi jantung. Dia juga warga negara Indonesia yang sudah punya IC merah atau permanen resident. Operasi jantung dia tidak membayar sama sekali, dan obatnya diberi selama 1 tahun gratis, tidak membayar sama sekali. Luar biasa. Teman saya yang lain yang warga negara Indonesia yang bukan permanen resident, untuk operasi jantung minimal 30 ribu ringgit, hampir 100 juta. Yuk, kita optimis suatu saat Indonesia akan bisa melakukan seperti itu. Walaupun sekarang kita masih membayar BPJS, ya lumayan. Saya pun di luar negeri, tinggal di luar negeri, saya tetap membayar BPJS. Ya, hitung-hitung, kita beramal untuk dibagikan kepada orang-orang lain yang tidak mampu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Gak banyak yang tahu sih, kalau saya pernah selama 4 tahun struggling menemukan pengobatan yang tepat untuk anak saya yang sakit. List dokter yang saya konsul hampir 20 dalam dan luar negeri. 3 tahun anak saya salah didiagnosa. Nggak bisa sentuh susu, nggak bisa makan coklat favoritnya, nggak bisa sekolah. Hati ini menjerit banget. Tapi ya saya harus terus mencari jalan kan. Dari tahun ketiga, keajaiban terjadi. Nemu dokter di Ipoh, Malaysia yang bisa tangani kasus anak saya, dan pelan-pelan nampak anak saya makin ceria. And thanks God, sekarang udah sembuh. Tapi pada bingung kan? Kok saya nyarinya bisa sampai ke Ipoh? Kotanya kecil banget loh di Malaysia. Yes, karena selama 4 tahun ini saya jadi mempelajari rumah sakit mana yang layanannya terbaik, dokter keunggulannya siapa, teknologinya yang terupdate di rumah sakit mana, cara klaim asuransi mandiri seperti apa. Karena saya di Medan, saya carinya yang dekat Malaysia. Apalagi karena banyak teman yang tahu saya udah keliling-keliling rumah sakit, jadinya pada suka minta rekomendasi dokter dan rumah sakit. Surprisingly, ternyata banyak banget yang struggling juga cari pengobatan yang tepat. Akhirnya saya mutusin benar-benar mengenal lebih dekat rumah sakit terbaik. Sampai saat ini kita belum bisa seperti Malaysia. Bahkan kita selalu mengeklaim negara yang paling maju, negara kaya raya, sumber daya alam melimpah, tapi pada faktanya dari layanan dan biaya pengobatan saja lebih murah di Malaysia, dan juga dari perhatian pemerintahannya di Malaysia begitu amat sangat perhatian kepada para warganya. Di antaranya memberikan biaya pengobatan murah bagi warga Malaysia. Dan saya juga sangat berharap mudah-mudahan Indonesia juga bisa seperti Malaysia. Apalagi Indonesia merupakan negara kaya raya dengan sumber daya alam yang melimpah. Lantas bagaimana tidak bisa seperti Malaysia? Kalau Malaysia bisa, harusnya Indonesia juga bisa. Kira-kira seperti itu ya, kalau menurut pendapat saya. Bahkan kesan-kesan positif, pengalaman warga Indonesia ketika berobat di Malaysia tidak bisa dinafikan. Mereka kagum dengan sistem pengobatan yang ada di Malaysia. Harusnya Indonesia juga bisa ya
Masa iya negara tetangga bisa, kita nggak bisa? Harusnya kita lebih bisa maju, apalagi kita negara besar. Singapura saja bisa loh, masa Indonesia nggak bisa, ya kan? Itulah harapan saya, ingin Indonesia seperti Singapura dan juga Malaysia. Nggak ada salahnya kok kalau kita mencontohi sesuatu hal positif dari negara tetangga kita. Tapi anehnya, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kita kadang-kadang membuat netizen merasa kecewa. Ternyata bukan naturalisasi pemain bola sepak saja atau pemain sepak bola. Bahkan kabar beritanya pemerintah akan menaturalisasi dokter asing untuk bekerja di Indonesia. Ya, kenapa harus menaturalisasi dokter asing? Kenapa tidak melakukan program mengirimkan para dokter Indonesia untuk belajar ilmu kedokteran kepada negara yang lebih maju dalam hal ilmu kedokteran? Kenapa harus mengambil dokter asing untuk dinaturalisasi? Ini kan juga sangat-sangat membingungkan ya bagi pendapat saya. Kalau pendapat saya lebih baik Indonesia mengirimkan para dokter untuk dikirim ke negara yang lebih maju dalam ilmu kedokterannya, supaya kita juga tidak tertinggal dari negara lainnya. Terdengar lucu, tapi ya memang kadang-kadang menteri yang ada di pemerintahan kita itu memang kalau memberi kebijakan sedikit menuai pro dan kontra. Lalu tanggapan netizen seperti apa? Langsung kita simak video berikutnya. Ini apa lagi sih? Menkes mau datangkan dokter asing tiru naturalisasi ala timnas bola. Perkara UKT yang tinggi aja belum kelar. Ini tuh konsepnya gimana? Mau kualitas dokter di Indonesia bagus, tapi pendidikan dianggap sebagai kebutuhan tersier. Sekolah kedokteran di Indonesia itu sangat luar biasa mahal. Dan juga semua orang tahu kalau sekolah kedokteran itu waktunya sangat panjang. Dan tidak semua mahasiswa kedokteran itu berasal dari keluarga kaya atau keluarga yang mampu untuk membayar pendidikan kedokteran di Indonesia yang luar biasa mahal. Karena banyak mahasiswa kedokteran di negeri ini yang berasal dari keluarga miskin atau keluarga yang sebenarnya nggak mampu-mampu amat untuk menyekolahkan anaknya di fakultas kedokteran. So, untuk Bapak Ibu yang terhormat yang ngurusi negara ini, instead of mengubur mimpinya anak-anak bangsa, carilah solusi atas masalah-masalah ini. Jangan justru menambah masalah. Dan kalau emang targetnya ini menargetkan penambahan dokter spesialis dan mendorong kemudian akses pendidikan spesialis untuk para dokter, ya ini aja difokusin, gak usah yang aneh-aneh pakai segala naturalisasi. Udah mah biaya pendidikannya luar biasa mahal, waktu studinya panjang, ini masih harus bersaing dengan dokter-dokter naturalisasi. Anyway, kenapa aku ikut bersuara soal ini? Kamu kan cuma pedagang, Mbak. Emang ngerti apa soal kedokteran? Why I really concerned about this issue? Karena kedua orang tua saya seorang pedagang sayur yang berusaha sangat keras menyekolahkan adik saya, adik bungsu saya, yang saat ini adalah seorang dokter internship. Dan adik saya punya keinginan yang sangat kuat untuk melanjutkan studinya menjadi dokter spesialis. So please, jangan kubur mimpi-mimpi seperti mimpi adik saya. Beberapa waktu lalu, pemerintah lewat Kementerian Kesehatan berencana mendatangkan ribuan dokter asing ke tanah air sebagai solusi dari permasalahan kurangnya dokter di Indonesia. Menurut aku, sebelum kita mendatangkan dokter-dokter asing ini, kita harus yakin dulu bahwa solusi ini benar-benar bisa menjawab tantangan yang dihadapi oleh sistem kesehatan kita hari ini. Tantangan lainnya emang apa aja? Selain masalah kurangnya dokter, juga terjadi maldistribusi dokter, disparitas layanan kesehatan, tidak meratanya infrastruktur, dan juga pembiayaan yang belum efektif. Rasio dokter spesialis terhadap penduduk di tingkat nasional itu 21 per 100 ribu penduduk. Tapi kalau kita rinci per wilayah, di DKI Jakarta itu bisa mencapai 100 per 100 ribu penduduk. Sedangkan di Papua sana bisa hanya 6 per 100 ribu penduduk. Artinya apa? Ini masalah distribusi. Kalau dokter asing didatangkan ke Indonesia tapi tidak didistribusikan secara merata ke seluruh wilayah pedalaman Indonesia, maka sama aja. Masalahnya gini sekarang, emang dokter-dokter asing itu pada mau ditaruh di wilayah pedalaman Indonesia yang budayanya masih kental, yang infrastruktur kesehatannya terbatas, yang obat-obatan dan tenaga kesehatan lainnya masih minim. Dokter-dokter lokal aja pada nggak mau dikirim ke sana karena sulit kondisinya.
Fasilitas gak ada, lingkungan gak terjamin. Mereka harus bekerja berkali-kali lipat lebih keras. Artinya sekarang apa? Berapa banyak dana yang perlu dikucurkan oleh pemerintah supaya tenaga-tenaga asing ini pada mau bekerja di pedalaman daerah? Anggarannya dari mana? Dokter-dokter kita aja masih banyak yang underpaid. Emangnya dokter asing pada mau dibayar setara sama dokter lokal? Nggak kan mau lah. Standar gaji dokter di Indonesia aja udah rendah banget dibandingin standar dunia. Jadi mau potong anggaran apa untuk membiayai tenaga medis asing ini? Apakah pengalihan anggaran ini bisa dipastikan tidak mengurangi kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat? Apakah juga bisa dipastikan tidak mengurangi dukungan dan pengembangan dari tenaga medis lokal yang jelas sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas sistem kesehatan Indonesia dalam jangka panjang? Menurut aku secara keseluruhan, mendatangkan tenaga medis asing ini adalah solusi jangka pendek yang nggak menyelesaikan akar permasalahan. Sebagai gantinya, investasi dalam peningkatan jumlah dan juga kualitas dari tenaga medis lokal melalui pendidikan, pelatihan, dan juga peningkatan infrastruktur fasilitas layanan kesehatan di seluruh negeri, mungkin itu bisa jadi langkah yang lebih berkelanjutan. Dan jangan lupa transparansi terhadap pengambilan keputusan dan juga partisipasi aktif dari semua pihak termasuk tenaga medis lokal, akademisi, dan juga profesional itu diperlukan. Salam demokrasi. Kalian tahu gak sih kalau Menteri Kesehatan kita sekarang tuh nggak ada latar belakang kesehatannya sama sekali? Gue cukup menyayangkan aja sih, karena baru beberapa hari yang lalu Bapak Menteri Kesehatan kita tuh memberikan sebuah pernyataan seperti ini. Saya izin ya Pak merespon pernyataan kontroversial Bapak yang menyebutkan bahwa deteksi penyakit jantung dengan stetoskop itu tidak ilmiah. Karena saya jadi bingung, sebenarnya tidak ilmiah itu kami atau justru Bapak? Sebagai mahasiswa kedokteran, kami dulu diajarkan untuk memeriksa pasien secara bertahap, Pak. Mulai dari anamnesis atau tanya jawab dengan pasien secara rinci untuk mendapatkan informasi mengenai riwayat kesehatannya. Misalnya ada pasien datang dengan keluhan nyeri dada, kami harus tahu bagaimana karakteristik nyerinya, faktor pemicunya, riwayat penyakitnya, dan lain sebagainya. Dan ini adalah informasi yang sangat berharga karena bisa membentuk 70% dari diagnosis. Setelah tanya jawab, baru kami melakukan pemeriksaan fisik. Salah satunya adalah auskultasi atau mendengarkan bunyi jantung dan paru menggunakan stetoskop. Stetoskop ini adalah alat dasar praktis medis yang sudah digunakan hampir 200 tahun di seluruh dunia loh Pak. Dan dari stetoskop ini kami diajarkan bagaimana cara membedakan bunyi jantung yang normal dan abnormal, dan kalau misalnya ada indikasi ke penyakit-penyakit jantung tertentu. Memang betul kalau dari anamnesis dan pemeriksaan fisik tadi belum bisa didapatkan diagnosis, maka kami akan menggunakan pemeriksaan penunjang. Tapi nggak semua pasien yang datang langsung dikasih pemeriksaan penunjang, namanya juga pemeriksaan penunjang. Nah, tahu dari mana sih pemeriksaan penunjang itu harus dilakukan? Dengan pendekatan proses berpikir ilmiah yang sudah dilakukan dari proses anamnesis dan pemeriksaan fisik tadi. Lagian, seberapa banyak sih fasilitas kesehatan di negara kita yang sudah bisa menyediakan pemeriksaan penunjang untuk penyakit jantung? Kenyataannya di lapangan, alat sekonvensional stetoskop inilah yang masih paling relevan dipakai oleh dokter-dokter terutama di Indonesia. Karena sarana-prasarana alat penunjang yang canggih itu belum bisa diakses secara merata. Emangnya negara kita udah bisa membiayai seluruh alat penunjang tersebut? Mungkin bisa sih kalau duitnya nggak dikorupsi. Tapi saya maklum Pak, Bapak aja nggak pernah koas kan Pak? Jadi gimana Bapak tahu suara bunyi jantung itu bisa mendeteksi penyakit jantung? Wajar sih kalau seseorang dari latar belakang non-medis itu sulit untuk memahami bahwa yang sudah saya jelaskan panjang lebar tadi itu berbasis metode berpikir ilmiah. Harusnya ini jadi refleksi, Menteri Kesehatan yang nggak punya latar belakang kesehatan sama sekali. Kita mau berharap apa sih? Walaupun saya tahu Pak, di belakang Bapak pasti banyak orang-orang yang memang ahli dalam bidang kesehatan, tapi kalau sampai statement seperti tadi itu keluar dari mulut seorang Menteri Kesehatan, miris sih. Gitu aja. Soal menteri, kata mbaknya, bukan di ahli bidangnya, tapi bisa jadi Menteri Kesehatan. Sudah tidak heran lagi mbak di negara kita. Kemarin aja, yang menteri bukan ahli pertanian, tapi diangkat menjadi Menteri Pertanian. Sangat lucu sekali. Ujung-ujungnya, Menteri Pertanian tersebut korupsi. Aduh, kadang-kadang kalau saya melihat negara saya sendiri itu lucu. Lucunya bagaimana ya? Kenapa sih orang-orang yang tidak berlatar belakang di ahli bidangnya, tapi kenapa diangkat menjadi seorang menteri? Sehingga kalau berstatement menimbulkan kontroversi. Yang lebih lucunya tadi, yang lebih lucunya lagi bukan seorang ahli pertanian, tapi diangkat menjadi Menteri Pertanian. Ujung-ujungnya korupsi, bahkan uangnya itu dibuat foya-foya sekeluarga. Ya Allah ya Robbi, mau jadi apa negara kita kalau orang bukan ahlinya tapi disuruh mengawal?
Jadinya ya amburadul atau rusak parah, kira-kira seperti itu ya. Dan bicara tentang fasilitas kesehatan yang ada di negara kita memang belum maju dan harus masih banyak yang dibenahi. Apalagi tiba-tiba Pak Menterinya akan mendatangkan dokter asing untuk dinaturalisasi. Ternyata bukan sepak bola saja ya yang akan mendatangkan pemain asing. Bahkan sekelas dokter pun akan didatangkan dokter asing. Ini lama-lama kelamaan apakah akan mengambil orang asing untuk dinaturalisasi jadi warga negara? Kadang-kadang ya lucu sih statement-statement yang keluar pada salah satu seorang menteri, itu sangat disayangkan. Dan harusnya kita lebih baik mencontoh negara tetangga kita. Studi banding lah, minimal studi banding, datang ke negara tersebut, kok bisa fasilitas layanan kesehatannya maju sedangkan di negara kita belum bisa. Belajarlah, jangan gengsi untuk belajar. Oke, saya kira cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan tentunya bermanfaat buat para sahabatku semua. Mudah-mudahan Indonesia juga bisa seperti negara lainnya, tidak tertinggal amat atau tidak tertinggal jauh dari soal bab fasilitas kesehatan serta layanan dokternya. Mudah-mudahan juga semakin berkualitas. Bukan layanan dokter di Indonesia intinya tidak berkualitas ya, tapi kadang-kadang masih ada segelintir atau oknum yang kadang-kadang pelayanannya kurang ramah, sehingga banyak warga negara kita lebih memilih berobat ke negara tetangga. Dan itu kata Bapak Presiden merugikan negara ratusan triliun rupiah. Ini harus segera dibenahi supaya para warga kita lebih memilih berobat di negara sendiri. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.